Salam jumpa dengan saya Admin A di channel Darah Biru Raja-Raja. Di video kali ini akan dibahas wafat dan makam asli Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat. Kita semua tahu bahwa Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat adalah pahlawan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dalam Perang Sepehi di Yogyakarta tanggal 18 sampai 20 Juni 1812 pada masa Sultan Hamengkubuwono II. Pada video sebelumnya sudah dijelaskan bahwa guncangan pertama yaitu identitas Sumodiningrat diklaim oleh Majelis Taklim Darul Hashimi sebagai Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Selanjutnya disebut Hasan bin Yahya. Padahal telah masyhur di dalam sejarah Keraton Yogyakarta bahwa Sumodiningrat bukanlah Hasan bin Yahya. Pada video kali ini kita akan membahas guncangan kedua, yaitu makam Sumodiningrat yang oleh Majelis Taklim Darul Hashimi dikatakan berada di Lamper Kidul Semarang, Jawa Tengah. Padahal dalam catatan resmi Keraton Yogyakarta, makam Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat berada di jajaran Wonokromo Pleret Bantul, Yogyakarta. Tepatnya di sisi barat Masjid Mi'rajul Mutakinallah. Kompleks ini merupakan pemakaman keturunan Kiai Krian atau Kiai Ageng Wonokrio, dan Sumodiningrat adalah terah Kiai Krian. Bahasan ini dapat dipelajari untuk menunjukkan betapa rapuhnya klaim makam oleh Majelis Taklim Darul Hashimi itu. Kewafatan Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat. Kewafatan Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat terjadi pada pagi hari terakhir Perang Sepehi pada tanggal 20 Juni 1812. Peristiwa kewafatan ini diceritakan di dalam Babat Sepehi di Pupuh 3 Pado 1-7. Babat Sepehi adalah karya sejarah yang ditulis oleh Pangeran Mangkudiningrat, anak Sultan Hamengkubuwono II, yang memang langsung berada di tengah-tengah pertempuran. Berdasarkan Mangkudiningrat 2018,65-66. Jadi, Babat Sepehi merupakan sumber primer sejarah yang ditulis oleh pelaku sejarah Pangeran Mangkudiningrat pada Selasa 20 Rabiul Awal 1228 Hijriah tahun Ehe atau bertepatan dengan tanggal 23 Maret 1813 Masehi. Dengan kata lain, naskah ini lahir hanya sekitar setahun setelah Perang Sepehi. Diceritakan di dalam Babat Sepehi bahwa Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat bertempur di sisi barat Kali Code dan menjaga pos pertahanan bagian tenggara Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat bersama dengan Tumenggung Wiryawinata, adiknya sendiri. Peristiwa pertempuran pasukan Sepehi dengan Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat diceritakan di dalam tembang Bermetrum Durma Pupuh 2 mulai Pado atau bait ke-6 dan ke-7 Mangkudiningrat 2018,55-56. Pertempuran terus berjalan. Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat dan pasukannya sempat mengalahkan pasukan Inggris di sebelah tenggara. Namun bersama dengan bantuan dari pasukan Pangeran Prangwedana, mereka kembali mendesak Sang Panglima dan pasukannya. Hingga akhirnya ia dibunuh setelah sebelumnya diburu ke kediamannya, yaitu kawasan Tirto Dipuran saat ini. Babat Sepehi menceritakannya dalam Pupuh 3 Pado atau bait ketiga sampai ke-7. Babat Panular atau disebut juga dengan Babat Ngengreng juga menceritakan kewafatan Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat. Babat Panular selesai ditulis
pada tanggal 16 Mei 1816 atau sekitar 4 tahun setelah Perang Sepehi. Pangeran Arya Panular tahun 1771 sampai 1826 adalah putra Sultan Hamengkubuwono I yang menjadi penasehat sekaligus mertua Sultan Hamengkubuwono III. Ia menuliskan kesaksiannya di tengah-tengah peristiwa Perang Sepehi. Bahkan di dalam peristiwa itu, ia termasuk tokoh yang menyelamatkan Adipati Anom atau Raden Mas Surojo yang kelak menjadi Sultan Hamengkubuwono III dengan membawanya ke Taman Sari. Pangeran Arya Panular menceritakan kewafatan Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat di dalam tembang bermetrum Asmaradana Upuh 11 Pado atau bait ke-21 sampai ke-33 berdasarkan Arya Panular 2017,40 sampai 41. Sebuah koran kolonial yang terbit sekitar 14 hari setelah geger Sepehi, Java Government Gazette volume 1 nomor 19 tanggal 4 Juli 1812 juga menceritakan kewafatan Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat yang ditulis dengan ejaan Tomogong Semot Diningrat berdasarkan Arafat 2023,94. Keterangan tentang kewafatan Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat ini juga disaksikan langsung oleh William Mayor Thorne, seorang deputi Quartermaster Jenderal Angkatan Darat Inggris yang ikut dalam ekspedisi pasukan British Indian dalam penaklukan atas Jawa. Thorne yang waktu itu masih berusia 30 tahun, dalam catatan hariannya yang diterbitkan pada tahun 1815 atau 3 tahun setelah peristiwa geger Sepehi, menceritakan kesaksian atas kewafatan Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat. Ia menuliskan nama Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat itu dengan ejaan Tomogong Senot Diningrat berdasarkan Thorne 1815,187 yang tertulis sebagai berikut. Setelah konflik sengit dengan musuh yang berada di sana dalam jumlah besar dan berjuang mati-matian, mereka berhasil membuka pintu gerbang bagi barisan pasukan Letnan Kolonel Dewar yang tiba tepat pada saat itu setelah mengalahkan pasukan di pinggir kota yang menyebabkan jatuhnya pemimpin mereka, Tomogong Senot Diningrat, yang merupakan salah satu penasehat utama dan penghasut utama Sultan dalam setiap proses permusuhan terhadap pemerintah Inggris. Lokasi makam. Setelah gugur dalam geger Sepehi, jenazah Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat dibawa untuk dimakamkan di Jajaran pada pukul 10 malam. Pemakaman dilakukan di Tanah Pamutihan yang merupakan hak milik Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat. Tanah ini berada tepat di sisi barat Masjid Kagungan dalam Mi'rajul Mutafinallah yang dulu disebut Masjid Sumodiningraton. Berdasarkan Serat Salasila 1899,208. Letak makam Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat ada di dalam sebuah cungkup khusus di sisi selatan cungkup makam leluhurnya, yaitu Kiai Krian atau Kiai Wonokrio, seorang ulama besar dalam sejarah Mataram Islam dari zaman Sultan Agung hingga Sunan Amangkurat I. Di sisi barat, cungkup makam Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat juga dimakamkan adiknya, Raden Tumenggung Wiryo Winoto, yang juga menjadi syahid pada Perang Sepehi. Penempatan makam Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat tepat di bawah atau di sisi selatan cungkup makam Kiai Krian menjadi jelas karena Kiai Krian adalah punjer atau leluhur Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat. Adat
atau budaya pemakaman di Jawa mengamanatkan agar tokoh tertentu dimakamkan di lahan yang sama dengan leluhurnya. Jika tidak memungkinkan, tokoh tersebut akan dimakamkan bersama keluarga besar Cicabang, leluhur utamanya. Desa Jejeran secara administratif masuk dalam wilayah Wonokromo, Pleret, Bantul, Yogyakarta. Wilayah ini adalah pemukiman religius yang didirikan oleh Kiai Jejer, leluhur Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat, sekitar hampir 500 tahun lalu. Sepeninggal Kiai Jejer, wilayah Jejeran dirawat dan dijaga oleh Kiai Krian atau Kiai Wonokrio yang juga merupakan leluhur Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat. Sebuah arsip berbahasa dan beraksara Jawa berupa surat-surat Keraton Yogyakarta menyebutkan kedukaan para pengikut Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat atau Konca Sumodininggratan ketika mereka mengetahui wafatnya junjungan mereka. Dalam surat berbahasa dan beraksara Jawa yang dikirimkan kepada Mas Ngabehi Prawirawijaya dan Kiai Ngabehi Danukrama, mereka menyatakan perasaan kesedihan itu dengan kalimat Rosa Konca Sumodininggratan punika kaupamaken kawanuaten ing wana baten waten ingkang gadah wana, yang artinya perasaan orang Sumodininggratan ini seperti hewan di hutan tetapi tidak punya hutan lagi. Berdasarkan catatan Kere 1980,433 sampai 34. Mengapa Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat dimakamkan di Jejeran? Makam Jejeran di barat Masjid Mi'rajul Muttaqinallah adalah pemakaman anak turun Kiai Jejer dan Kiai Krian yang memang merupakan leluhur Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat. Paugeran atau aturan baku pemakaman sepuh dalam kebudayaan Jawa Islam adalah bahwa makam anak keturunan seorang tokoh akan dimakamkan bersama dengan leluhurnya dan saudara-saudaranya kecuali terjadi keadaan tertentu yang menghalangi pelaksanaan paugeran itu. Selain itu, pemakaman ini merupakan tanah pamutihan yang memang merupakan hak milik Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat. Tanah ini berada tepat di sisi barat Masjid Kagungan Dalem Mi'rajul Muttaqinallah yang dulu disebut Masjid Sumodininggratan berdasarkan Serat Salasilah 1899,208. Letak makam Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat ada di dalam sebuah cungkup khusus di sisi selatan cungkup makam Kiai Krian. Di sisi barat cungkup makam Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat juga dimakamkan adiknya Raden Tumenggung Wiryo Winoto yang juga menjadi syahid pada Perang Sepehi. Kematian Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat dan kerancuan kisah pelarian Habib Hasan. Menakih Habib Hasan bin Toha bin Yahya yang dibacakan oleh Ketua Majelis Taklim Darul Hashimi Yogyakarta, yaitu Sulistyo Eko Cahyono, dalam acara peringatan Maulid Nabi dan Haul Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat Habib Hasan bersama Habib Lutfi bin Yahya. Acara tersebut berlangsung di Semarang pada 18 Desember 2021. Sulistyo Eko Cahyono menceritakan bahwa Habib Hasan bin Toha datang ke Yogyakarta untuk menjaga tradisi Islam di keraton. Melihat kepiawaian Habib Hasan, Sultan Hamengkubuwono II mengangkatnya menjadi menantu dengan menikahkannya dengan putri sulungnya, yaitu Bendoro Mas Ayu Rantamsari. Siti Fatimah, seorang mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta atau UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, telah membuat tesis yang mengkaji tentang peran Habib Hasan bin Toha
atau Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat dalam melestarikan tradisi Islam di Keraton Ngayog Jakarta Hadiningrat pada masa Sultan Hamengkubuwono II tahun 1792 sampai 1819 Masehi. Fatimah dan Cahyono menyatakan bahwa Habib Hasan adalah menantu Sultan Hamengkubuwono II. Namun informasi tentang pernikahan Habib Hasan dari kedua individu ini saling bertentangan. Fatimah menyatakan bahwa Habib Hasan menikah dengan Mas Ayu Ramtasari, putri Sultan Hamengkubuwono II. Sementara itu, Cahyono mengklaim bahwa Habib Hasan menikah dengan Gusti Kanjeng Ratu Bendoro, putri Sultan Hamengkubuwono II, dari hasil pernikahannya dengan seorang istri selir bernama Mas Ayu Rantamsari. Bagian ini tampak aneh dan ganjil. Mengapa ada dua versi yang berbeda di antara keduanya? Apalagi Sulistyo Eko Cahyono di dalam tesis Fatimah dicatat sebagai salah satu narasumber utama yang sering dikutip. Selain sebagai menantu, Habib Hasan yang kemudian mendapat gelar Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat juga kepala prajurit pengawal keraton yang berjuang melawan pihak kolonial. Lalu, di mana posisi Habib Hasan atau Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat saat peristiwa geger Sepehi 19-20 Juni 1812? Versi ini menceritakan jika sosok yang terbunuh dalam peristiwa tersebut bukan Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat, tetapi adiknya. Sedangkan sosok Habib Hasan atau Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat tidak ada di lokasi pengepungan. Padahal telah dijelaskan bahwa Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat meninggal akibat dibunuh oleh tentara Inggris pada peristiwa geger Sepehi. Namun Cahyono menyatakan bahwa yang tewas dalam peristiwa geger Sepehi adalah Habib Ahmad, adik dari Habib Hasan. Habib Ahmad dalam situasi tersebut mengaku sebagai Habib Hasan dan akhirnya tewas bersama keluarganya serta keluarga Habib Hasan. Habib Hasan sendiri kabarnya melarikan diri ke Semarang dengan alasan sedang dibutuhkan peranannya. Namun, berdasarkan analisis terhadap data silsilah yang kabur dan status perkawinan Habib Hasan, narasi Cahyono tentang kematian Habib Ahmad dan pelarian Habib Hasan malah semakin memperumit keadaan. Ada kesan kuat bahwa cerita tersebut bersifat fiksi. Berita tentang kematian dan seluruh peristiwa geger Sepehi sebenarnya telah diinformasikan dengan sangat rinci dalam Babat Sepehi, yang merupakan catatan kesaksian Pangeran Mangkudiningrat, putra Sultan Hamengkubuwono II. Karya ini menjadi sumber primer yang kaya informasi mengenai peristiwa geger Sepehi, sebab ditulis berdasarkan pengalaman langsung Pangeran Mangkudiningrat di medan perang Sepehi. Bahkan, ia mengalami luka akibat terkena ledakan peluru musuh dan pecahan granat berdasarkan Irawan 2019 P62. Babat Sepehi ini mulai ditulis pada Selasa tanggal 20 Rabiul Awal 1228 Hijriah tahun Ehe atau 23 Maret 1813 Masehi. Dengan kata lain, naskah ini tercipta hanya setahun setelah peristiwa geger Sepehi terjadi. Dalam Babat Sepehi diuraikan bagaimana Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat bertempur di sisi barat Kali Code dan mempertahankan posisi di bagian tenggara Keraton Ngayog Jakarta Hadiningrat bersama dengan Tumenggung Wiryawinata, adiknya sendiri. Peristiwa pertempuran antara pasukan Sepehi dengan Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat digambarkan dalam tembang Bermetrum Durma pupuh 2 dimulai dari pado atau bait ke-6 dan ke-7 berdasarkan Irawan 2019 PP 55 sampai 56.
Mengapa Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat dimakamkan di Jejeran? Sudah dijelaskan bahwa makam Jejeran di barat Masjid Mi'rajul Muttaqinullah adalah pemakaman anak turun Kiai Kriyan atau Kiai Ageng Wonokriyo. Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat adalah keturunan Kiai Kriyan. Bukti silsilah tersebut sudah menunjukkan ketersambungan genealogis itu. Menjadi maklum jika jenazahnya dimakamkan di pemakaman leluhurnya. Oleh karena itu, sangat ganjil jika dikatakan bahwa makam Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat di Jejeran merupakan makam Ahmad bin Toha bin Yahya yang tidak memiliki hubungan keluarga yang jelas dengan Kiai Kriyan. Lebih ganjil lagi, ternyata Cahyono memberikan keterangan lain yang berbeda mengenai peristiwa kematian Ahmad bin Toha bin Yahya. Sebab dalam keterangan manakib yang dibacakan oleh Cahyono, Ahmad bin Toha bin Yahya dikatakan meninggal pada geger Sepehi karena ia mengaku sebagai Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat. Sedangkan dalam pembacaan manakib Habib Hasan di kesempatan lain, sebagaimana diunggah oleh akun Jati Sumonegoro, disebutkan bahwa Ahmad bin Toha bin Yahya meninggal pada Juni 1811 Masehi akibat serangan tentara Inggris. Keterangan Cahyono tersebut selain bertentangan dengan manakib Habib Hasan yang ia bacakan saat haul, juga bertentangan dengan fakta dan data sejarah. Sebab ekspedisi Inggris India baru mendarat di Cilincing pada 3 Agustus 1811 Masehi berdasarkan Carey 2017 P47. Bila dikatakan bahwa Ahmad bin Toha bin Yahya wafat akibat diserang oleh tentara Inggris pada Juni 1811 Masehi, tentu saja tidak mungkin. Sebab Inggris baru mendarat di Jawa pada Agustus 1811 Masehi, atau sekitar 2 bulan sebelum peristiwa fiktif kematian Ahmad bin Toha bin Yahya. Sedangkan pada tanggal 11 Juni 1811, ekspedisi Inggris India ke Jawa yang meliputi 9.000 pasukan India-Inggris, 57 kapal angkut, 34 kapal tempur, baru berlayar dari Malaka. Dari penelusuran atas sumber-sumber otoritatif tentang kematian Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat ini, jelaslah bahwa sang panglima utama ini gugur pada geger Sepehi 20 Juni 1812 Masehi. Ia lalu dimakamkan di Jejeran Pleret Bantul, Yogyakarta. Dengan demikian, melalui analisis panjang ini, jelas pula bahwa klaim Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat yang meninggal pada geger Sepehi sebagai Ahmad bin Toha bin Yahya adalah kepalsuan. Klaim sosok Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat sebagai Habib Hasan oleh Habib Lutfi mendapat penolakan dari pihak yang lain. Dalam hal ini, keturunan Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat dan Trah Sultan Hamengkubuwono II. Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat memang menantu Sultan Hamengkubuwono II, tetapi bukan seorang Habib. Kesimpulan: berdasarkan analisis identitas utama Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat dan Habib Hasan bin Toha bin Yahya, disimpulkan bahwa keduanya merupakan sosok yang berbeda. Kanjeng Raden Sumodiningrat bukan Habib Hasan bin Toha bin Yahya dan sebaliknya. Demikian juga Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat bukan Ahmad bin Toha bin Yahya dan sebaliknya. Tidak ada bukti sejarah yang menunjukkan bahwa Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat yang gugur dalam perang Sepehi adalah Ahmad bin Toha bin Yahya. Oleh karena itu, narasi identitas Habib Hasan sebagai menantu Sultan Hamengkubuwono II, sebagai Patih Lebet, sebagai Patih Jero, sebagai sosok berjulukan Singobarong, sebagai pembangun masjid di berbagai tempat di Jawa, dan perlawanannya terhadap penjajah atas nama Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat
sebenarnya merupakan sejarah Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat, bukan Hasan bin Toha bin Yahya. Terakhir, berdasarkan sumber sejarah primer, makam Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat terletak di jajaran Wonokromo Bantul, Yogyakarta, di sisi barat Masjid Mi'rajul Mutafinullah, bukan di Semarang, Jawa Tengah. Semoga Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat, saudara-saudaranya, istri dan anak turunannya, serta para leluhurnya senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan tempat terbaik. Demikianlah video wafat dan makam asli Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat yang bisa disampaikan. Semoga bisa menambah wawasan sejarah bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.